Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasatun fayarji'ani isnani wa yabqa ma'ahu wahidun wa yatba'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Al-hadis. Ihwatu iman rahimakumullah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah para ulama hadis, di mana ini hadis di dalamnya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan para sahabat. Ucapan Nabi ini menjadi salah satu peringatan bagi para sahabat, khususnya umumnya bagi kita selaku umatnya. Kata Nabi, yatba'ul mayyita, mayit itu akan diikuti, akan diantarkan salah satu oleh tiga kelompok. Jika kita meninggal, kita itu akan diantarkan oleh tiga kelompok sampai ke kuburan. Akan tetapi payarji'ani isnani, dari tiga kelompok itu hanya bisa mengantar sampai kuburan. Setelah kita dikubur, pulanglah kedua kelompok ini ke tempatnya masing-masing. Wa yabqa ma'ahu wahidun, tapi ada yang setia menemani kita, yang menjadi sobat, yang menjadi teman ketika kita akan ditanya oleh Munkar Nakir, bahkan menjadi teman ketika kita dihisab di hari kiamat. Wa yabqa ma'ahu wahidun, hanya satu yang akan menemani kita, yang dua itu kembali. Kata Nabi, yatba'uhu ahluhu, yang dua kelompok itu, yang pertama ahluhu, keluarganya, istri, anak, cucu, menantu, mertua, ibu, bapak, adik, kakak, ahluhu, keluarga. Ketika kita meninggal, kita akan diantarkan oleh keluarga kita, diantarkan, bahkan oleh tetangga, bahkan oleh teman. Setiap orang yang berkeleluasaan untuk bisa mengantarkan, tapi mengantarkannya hanya sampai kuburan. Ketika kita disimpan di liang lahat, kemudian kita ditanam oleh tanah, setelah itu pulanglah mereka. Tidak bisa ada kekuatan untuk bisa menemani kita
ketika akan ditanya oleh munkar nakir, akan dihisab amal kita. Keluarga tidak bisa. Walaupun nangis keluarga, nangis senangis-nangisnya, istri menangis, suami menangisi istrinya, anak menangisi ayahnya, ayah menangisi anaknya, tetap tidak bisa, tidak ada kekuatan, tidak berani dan tidak mau akan menemani kita ketika dihisab, ditanya oleh munkar nakir, apalagi dihisab oleh Allah di hari kiamat. Pulang mereka. Ihwatu iman, oleh karenanya sekiranya istri kita mendorong kita atau punya kemauan yang sekiranya dapat menjauhkan kita dari ibadah, jangan diikuti, jangan dikabulkan. Kenapa? Karena kalau kita jauh dari ibadah hanya karena istri, hanya karena keinginan anak, sehingga kita melalaikan ibadah, sehingga kita meninggalkan amal soleh, ketika waktunya kita dipanggil oleh Allah, dipertanggungjawabkan semua amal kita, keluarga angkat tangan, bahkan pulang ke rumah masing-masing, bahkan mungkin berkeluarga lagi dengan orang lain. Anak kita punya bapak lagi yang baru, istri kita punya suami lagi yang baru. Itu angkat tangan. Itu kelompok yang pertama. Kata Nabi, kelompok yang kedua, maluhu, hartanya. Harta, termasuk harta yang menyebabkan adanya harta, pekerjaan, profesi, baik profesi dari tenaga, baik profesi dari jasa, baik profesi dari ilmu, melalui ilmu. Maluhu, sekiranya yang dapat menghasilkan harta, atau bahkan harta itu sendiri, itu disebut mal. Dan harta itu semua tidak bisa menemani kita ketika dihisab oleh munkar nakir. Semuanya hangus begitu saja. Jabatan berhenti sampai di sana. Atasan kita tidak bisa menemani kita untuk dihisab oleh munkar nakir. Jangankan atasan kita, keluarga yang dekat tidak bisa. Oleh karenanya ihwatu iman, sekiranya pekerjaan atau atasan yang memerintahkan kita kepada kemaksiatan, itu lebih baik jangan diikuti. Kenapa? Karena setelah kita dihisab dari pekerjaan itu, mereka tidak akan bisa membantu. Yang akan membantu hanyalah satu, amal kita. Keluarga yang ketika kita masih hidup di dunia kita bela-belaan sampai mati, membela istri sampai mati-matian, membela anak supaya bagaimana anak bisa bertahan hidup, keluarga bisa bertahan hidup, pergi malam, pergi gelap, pulang malam. Tapi ketika kita meninggal ingin dihisab dari hasil pekerjaan kita, mereka tidak bisa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian bisa dilalaikan. Janganlah kalian bisa dilalaikan oleh keluargamu, hartamu, anak-anakmu, an dzikrillah, dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita terlalaikan. Jangan sampai membela keluarga kita menjauhi ibadah. Jangan sampai membela pekerjaan kita meninggalkan ibadah. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau sudah tiba waktunya kita dihisab dari amal kita, mereka tidak akan membantu. Itu kata Nabi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ihwatu iman rahimakumullah, kata Nabi,
wa yabqa wahidun yakni amalahu, yang hanya bisa menemani kita ketika kita ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, bahkan sekalipun di hari kiamat dihisab oleh Allah, hanya satu, amal kita, amaluhu. Yang mana yang satu ini ketika kita hidup di dunia, kadangkala kita lalai, kadangkala kita menganggap sepele, engke dewe salat mah engke ge aya di waktuna. Padahal dengan salat inilah yang bisa menembus alam kubur sehingga kita bisa jadi tenaga membantu ketika kita ditanya oleh Munkar Nakir. Amal ini salat kita, amal berjamaah kita ini yang bisa menolong kita. Infak sodakoh, dari infak sodakoh kita yang hanya bisa mengantarkan kita sampai menembus benteng barjah, yaitu alam kubur, sampai ke hari kiamat. Dari hasil infak sodakoh, walaupun sedikit tapi ikhlas. Amal dari zakatnya, amal dari saumnya, amal dari umroh dan ibadah hajinya, amal-amal ibadah sedikit banyak dengan ikhlas itu bisa menemani kita. Yang kadangkala ketika kita masih ada di dunia, kadangkala kita merasa memandang sepele. Padahal itu yang akan. Ihwatu iman rahimakumullah, oleh karenanya gemar-gemarlah beramal soleh. Semakin banyak kita beramal soleh, semakin besar tenaga kita untuk kita siap dihisab oleh Allah, kita siap ditanya oleh Munkar Nakir di alam kubur. Semakin banyak. Bahkan Rasul menganjurkan, ahabbul amal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamahu, amal yang suka dirutinkan, didawamkan, wa in qala, walaupun sedikit, walaupun ringan. Baca Al-Quran satu ayat satu hari itu lebih baik tiap hari daripada satu juz tapi 1 tahun sekali. Itu satu ayat sekali lebih baik. Bagaimana cara penilaiannya? Ihwatu iman, kita baca ayat satu juz cuma 1 kali, bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Apakah umur kita sudah pasti bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Itulah. Tapi kalau 1 ayat 1 hari minimal, kita sudah, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya amal yang dawam, rutinitas. Itu ahabu ilallah, amal yang sangat dicintai oleh Allah. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka dari hadis ini dan dari hadis-hadis yang lain, ketika dibandingkan, disandingkan bahwa keluarga, harta itu ada kalanya orang celaka dengan harta dan keluarga, tapi ada kalanya tidak sedikit orang yang selamat dengan keluarga dan hartanya. Itu kalau dibandingkan dengan keterangan yang lain. Sehingga ihwatu iman, kita dituntut dengan keluarga kita harus bisa mensolehkan istri kita, kita bisa mensolehkan anak cucu kita bisa mensolehkan keluarga kita, sehingga kita meninggalkan mereka walaupun mereka tidak bisa mengikuti sampai alam kubur, minimal doanya itu sampai. Doa istri yang soleh, doa anak yang soleh, inilah yang menemani kita ketika kita dihisab. Maka itulah sikap kita terhadap keluarga dan anak. Begitupun harta. Banyak orang yang celaka dengan hartanya, tapi banyak pula orang yang selamat akibat hartanya, akibat jabatannya, banyak. Yang bagaimana? Yaitu orang yang menggunakan hartanya itu fisabilillah, di jalan Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, sesungguhnya Allah akan membeli dari seorang mumin itu amwal ampusahum wa ammalahum, dari dirinya, dari hartanya, bi analahumul jannah, akan ditukar dengan surga. Itu bagi orang yang bisa menggunakan hartanya fisabilillah, menggunakan jabatannya fisabilillah, menggunakan hartanya fisabilillah, itu akan menyelamatkan, bisa menemani kita sampai hari kiamat. Kenapa? Karena harta yang digunakan fisabilillah, keluarga yang kita solehkan, itu adalah buah daripada usaha kita mensolehkannya, usaha kita
mempergunakan harta itu di jalan Allah, maka setiap usaha itu disebut amal. Maka amal itulah yang akan membantu kita ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kepada kita semua, keluarga kita semua, sehingga kita dan keluarga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi hidayah sehingga kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.